Hai hai hai, sebelum nonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar cinta murid somplak. Episode 6, membuat masalah. Karya Via Raya. Tidak bisakah wali saya saja yang di sini untuk dipanggil karena saya tinggal di sini tidak bersama kedua orang tua saya? Pinta Reswara. Sumpah demi apapun, ia takut jika ibunya sampai tahu kalau ia membuat ulah di sekolah barunya. Bagaimana bisa kamu tidak tinggal bersama orang tuamu di sini? Tanya kepala sekolah. Saya berasal dari kota Hiven dan saya tinggal di sini bersama pengasuh saya sewaktu saya masih kecil. Jelas Reswara membuat Mintaka menoleh menatapnya. Pria itu cukup terkejut karena gadis cantik itu ternyata sangat mandiri. Rela pindah sekolah sampai keluar kota jauh dari kedua orang tuanya. Padahal jika dilihat dari sikap dan penampilannya, Reswara terlihat seperti anak mami yang manja. Meskipun orang tuamu tidak tinggal di sini, kamu tetap harus memanggil mereka. Entah itu ayah atau ibumu, salah satu dari mereka tetap harus datang ke sini. Kata kepala sekolah bersikeras. Ia perlu membicarakan masalah itu pada kedua orang tua Reswara dan bukan diwakilkan dengan wali lain. Tapi Pak, Reswara hendak mengatakan sesuatu tetapi sudah dipotong langsung oleh kepala sekolah. Tidak ada kata tapi. Pokoknya besok lusa orang tuamu harus sudah menemui saya. Kalau tidak, salah satu dari kalian harus keluar dari sekolah ini. Potong kepala sekolah memutuskan. Peraturan tetaplah peraturan. Meski Reswara dan Mintaka berusaha mengelak, tetapi bukti nyata sudah tersebar luas di sekolah itu. Ya, meskipun kepala sekolah juga tidak mempercayainya, setidaknya dengan kedatangan orang tua Reswara, kepala sekolah bisa memberi masukan, jadi orang tua Reswara bisa menasehati dan gadis itu bisa merubah sikapnya. Tapi Pak, lagi-lagi ucapan Reswara ada yang memotong begitu saja. Semula kepala sekolah yang memotongnya dan sekarang Mintaka. Ayo kita keluar. Ajak Mintaka sambil menarik tangan gadis cantik itu. Ia tahu akan jadi seperti apa kelanjutannya jika tidak bergegas menyeret gadis itu keluar. Mulutnya yang pandai sekali berbicara tidak akan bisa membuat gadis itu berhenti berbicara sebelum keinginannya terwujud. Alih-alih kesal, Reswara justru merasa senang. Gadis itu terus menatap tangannya dan wajah Mintaka bergantian. Senyumannya terus terpatri di wajah cantiknya. Ya, kenapa dilepas, Pamin? Raut kecewa muncul di wajah Reswara. Gak apa-apa kok kalau misal Pamin mau pegang tangan aku terus. Imbu Reswara sambil menyodorkan tangannya kembali agar dipegang lagi oleh Mintaka. Astaga, bisa-bisa aku darah tinggi menghadapi murid seperti Res. Batin Mintaka mengeluh. Jangankan darah tinggi, mungkin Mintaka bisa menua dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, ia harus menikmati kehadiran Reswara agar tetap awet muda. Mintaka menghela nafas sebelum menghadapi kekonyolan Reswara. Ia berusaha mendorong tangan gadis itu agar menjauh darinya. Au.
Reswara memaki kesakitan sambil menyentuh tangan yang Mintaka dorong. "Kenapa? Apa ada yang sakit?" tanya Mintaka khawatir. Pasalnya, gadis cantik itu terlihat sangat kesakitan. "Iya, Pak Min. Nggak tahu kenapa saya kayak kesetrum gitu. Apalagi jantung saya rasanya mau meledak setelah bersentuhan dengan Pak Min," sahut Reswara menyentuh dadanya sambil tersenyum malu. Wajahnya memerah seperti bunga mawar merah yang baru saja mekar. Gadis itu hanya berusaha untuk menggoda karena Mintaka selalu bersikap dingin padanya. Namun dengan kebodohannya, pria itu percaya begitu saja dengan kebohongan yang Reswara buat. "Astaga, Res, bisa tidak sih kamu serius dan jangan bercanda terus?" geram Mintaka sambil menyugar rambutnya kasar. Bayangkan saja, Mintaka sudah sangat khawatir takut gadis itu kenapa-napa, tetapi malah ia dikerjai. "Siapa juga yang bercanda? Saya serius dan sangat-sangat serius. Pak Min saja yang selalu menganggap saya bercanda," sanggah Reswara sambil mengerucutkan bibirnya. Sudah tidak perlu dibahas hal yang tidak penting. Pokoknya saya tidak mau tahu orang tua kamu harus datang ke sini. Kalau tidak, kamu yang harus keluar dari sekolah ini," ujar Mintaka tegas. "Dedi saya sibuk bekerja dan mami saya sibuk mengurus kedua adik saya, Pak Min. Bisakah saya membawa Sati Oni saja?" bujuk Reswara masih tidak berani memanggil ayah atau ibunya ke sekolah. "Siapa itu Sati Oni?" tanya Mintaka. "Itu loh Pak Min, pengasuh saya sewaktu saya masih kecil," sahut Reswara berharap Mintaka akan mengiyakan. "Oh gitu." Mintaka mengangguk-anggukkan kepalanya membuat Reswara berbinar. Gadis itu pikir Mintaka akan mengiyakannya. "Tidak bisa. Pokoknya harus orang tuamu langsung yang datang ke sini," imbuhnya tegas. Ya, tubuh Reswara terasa tidak memiliki tulang. Dengan lesu ia memohon, "Ayolah sayang, Pak Min ini kan kesayangannya Res. Masa iya Pak Min tega Res yang cantik dan imut ini kena marah mami sama Dedi?" Mendengar ucapan Reswara membuat Mintaka berjengit kaget. Pasalnya, gadis cantik itu menatapnya dengan manik mata yang mengerling, layaknya mata anak kecil yang ada di kartun yang terlihat sangat menggemaskan. Namun sayangnya, Reswara salah berhadapan dengan pria dingin seperti guru BK itu. Pria itu sedikit menundukkan kepalanya, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan menatap Reswara tajam. "Saya tidak peduli dan saya tidak mau tahu. Dan satu hal lagi, jangan pernah memanggil saya dengan sebutan sayang karena sekali lagi kamu melakukannya, saya tidak akan memberi toleransi apapun padamu," balas Mintaka dingin. "Iya sayang, maksudnya iya Pak Min." Reswara sengaja ingin membuat Mintaka kesal, tapi sayangnya ia gagal. Pria itu melangkah pergi tanpa mempedulikannya. "Pak Min, tunggu. Jangan tinggalkan saya, Pak Min," teriak Reswara. Tempat tujuan yang akan mereka tuju berbeda. Mintaka hendak pergi ke ruangannya dan Reswara hendak pergi ke kelasnya. Namun, gadis itu bersikap seolah mereka akan pergi ke tempat yang sama. "Bagaimana ini Sati Oni?" tanya Reswara gusar. Selepas pulang sekolah, Reswara langsung menemui Sati tanpa mengganti baju lebih dulu. Ia sudah tidak sabar ingin menceritakan masalahnya di sekolah. Namun belum menceritakan masalahnya, gadis itu sudah bertanya bagaimana. "Bagaimana apanya Nona Bos?"
Wanita itu menatap anak asuhnya bingung. Res buat masalah di sekolah dan sekepala sekolah minta Dedi atau Momi ke sekolah, sahutnya lesu. Apa? Yang benar saja Nona Bos, terkejut Sati. Bagaimana Sati tidak bisa percaya sedangkan Reswara baru 2 hari bersekolah di sekolah itu. Lalu, bagaimana bisa kepala sekolah meminta orang tuanya untuk datang? Iya Sati Oni, sahut Reswara mengangguk sambil mengangkat pandangan sejenak. Astaga Nona Bos, sebenarnya masalah apa yang Nona Bos buat sampai-sampai kepala sekolah meminta Dedi atau Memi datang ke sekolah? Tanya Sati penasaran. Res, gadis itu nampak ragu-ragu ingin menatakannya. Sebenarnya, Res suka sama guru BK di sekolah dan ada yang mengadu pada guru. Berhubung ada peraturan di sekolah yang tidak mengizinkan murid berpacaran dengan guru, jadi begini Deoni, imbuhnya sambil nyengir. Ya ampun Nona Bos, baru 2 hari sekolah sudah main suka-sukaan, pacar-pacaran sama guru lagi. Lagi-lagi Sati dikejutkan oleh kekonyolan anak asuhnya. Jadi apa yang mau Nona Bos lakukan sekarang? Res mau Sati Oni yang ke sekolah, tapi kepala sekolah kekeh mau Momi atau Dedi yang ke sekolah, sahut Reswara. Terus? Kan Nona Bos tinggal telepon Dedi atau Momi saja. Apa susahnya coba? Sati mengedikan bahunya sambil mencebikkan bibirnya. Sati tidak tahu dengan permasalahan yang sedang Reswara hadapi. Ia pikir apa susahnya meminta kedua orang tuanya datang ke sekolah. Untuk masalah jarak, ia pikir Ragana dan Nozawara tidak akan mempermasalahkannya demi putri sulung mereka. Tidak segampang itu Sati Oni. Masalahnya Res takut Momi marah. Res takut disuruh balik ke rumah dan Res nggak mau. Jelas Reswara dengan sejelas-jelasnya. Oh, jadi begitu. Sati menganggukkan kepalanya sambil menyentuh dagunya. Oke, biar Sati Oni saja yang telepon Dedi. Tapi pelan-pelan ngomongnya, jangan sampai Momi dengar. Peringat Reswara yang kemudian diangguki oleh Sati. Halo Raga Opa. Mendengar panggilan sudah diterima membuat jantung Reswara berdegup kencang. Gadis itu memberi isyarat agar Sati mematikan panggilan. Iya Sati, ada apa? Apa Res membuat masalah di sana? Mendengar suara ayahnya membuat jantung Reswara berdegup kencang layaknya kuda yang berpacu cepat. Manik matanya membola seolah ingin melompat keluar dan mengendil dinding, menyusuri lantai. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.